A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Ghafur, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali bertemu di channel kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah, mempelajari ya bagaimana cara kita ya agar mampu ya membesarkan dan mendidik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang akan menjadi investasi bagi kita di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti, ya, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali kita dalam kajian Tarbiyatul Aulad ya, yang merujuk kepada kitab atau buku yang ditulis oleh seorang ulama besar ya, berasal dari Mesir, yaitu Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan. Di mana beliau menulis satu kitab, yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam, atau pendidikan anak-anak di dalam Islam. Ya. Bukunya cukup tebal dan di dalamnya ya, beliau menyusun ya, mengutip dari berbagai sumber, ya tentu yang utama dari Al-Quran dan Hadis, tentang bagaimana ya Islam ya, mengajarkan umatnya untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan ya kaum wanita di dalam mempelajari ilmu atau belajar ya. Dan pada hakikatnya Islam memberikan hak yang sama ya, sebagaimana pandangan Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan, bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu atau belajar. Makanya satu sisi ya ini juga menjadi kritikan ya, kalau ada negara-negara yang mengaku sebagai negara Islam tapi kemudian mengenyampingkan ya, atau menomorduakan ya hak pendidikan bagi kaum wanita ya. Dan alhamdulillah ya di negara kita itu tidak terjadi ya, kaum wanita di Indonesia diberikan keleluasaan ya untuk belajar, bahkan dilindungi oleh banyak undang-undang ya. Salah satunya adalah undang-undang pencegahan kekerasan, pencegahan kekerasan tindakan seksual. Itu ya. Jadi dengan itu kemudian tentu semakin memberikan keleluasaan ya kepada kaum wanita untuk aktif ya bergerak ya, atau juga belajar di kampus ya, di sekolah gitu ya. Dan tentu ini harus disyukuri dan juga dimaksimalkan ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kemudian lahir ya dari rahim ibu pertiwi kita wanita-wanita Indonesia, muslimah Indonesia yang tangguh, yang hebat, sebagaimana ya dalam catatan sejarah kaum muslimin di
negara-negara Islam ya terdahulu juga banyak yang kemudian menjadi tokoh-tokoh ya, menjadi orang-orang hebat. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema yang melanjutkan tentang pembahasan tersebut ya, masih terkait dengan wanita, namun pada episode kali ini kita akan membahas tentang upaya mencegah ikhtilat ya, atau percampuran antara laki dan perempuan dalam proses belajar. Jadi Syekh Dr. Abdullah Nasiruwan di dalam kitabnya ini agak memberikan penekanan ya, atau menyoroti fenomena ya, ikhtilat atau percampuran antara laki dan perempuan di dalam proses belajar. Jadi karena memang kita konsepnya mengacu kepada ajaran syariat ya, oleh karena itu kemudian ya prinsipnya kan udkhulu fisil mikafah. Nah, itu ya. Kita berislam ya, beragama sesempurna mungkin ya. Jadi jangan kemudian seperti ahli kitab ya yang dikritik di dalam Al-Quran, membenarkan sebagian, mendustakan sebagian. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kalau seorang muslim harusnya ya, semaksimal mungkin ya, untuk kemudian menyempurnakan apa yang diperintah dan apa yang dilarang di dalam ajaran Islam. Kalau perintah ya dipenuhi, kalau larangan ya dipatuhi ya. Nah dalam hal ini ya, Syekh Dr. Abdullah Nasiruwan ya, mencoba ya mengulas pandangannya tentang bagaimana mencegah ya terjadinya percampuran ya, atau ikhtilat antara laki dan perempuan dalam proses belajar atau menuntut ilmu begitu. Sehingga nanti hasilnya bisa seperti masa-masa keemasan Islam dahulu gitu ya. Ya, lahirnya tokoh-tokoh wanita muslimah yang hebat ya. Sebagai contoh kalau dalam catatan sejarah ada yang namanya Zainab ya, seorang wanita dari Bani Uwad ya, yang merupakan dokter spesialis penyakit mata ya. Ada juga Ummu Al-Hasan binti Al-Qadi Abu Ja'far Al-Tanjali ya, yang juga seorang dokter terkenal dan ahli ya di bidang kesehatan. Ada juga Aliyah binti Al-Mahdi ya, ada Aisyah binti Ahmad bin Qadim, ada Waladah ya, bin Al-Khalifah Al-Mustaqfi billah. Nah, ini nama-nama ya perempuan-perempuan hebat yang tercatat dalam buku-buku sejarah ya, kaum muslimin ya. Mereka itu ya berbicara gendernya kelaminnya ya perempuan gitu ya. Tapi diakui ya, bahkan kalau di dalam Al-Quran sendiri ya ada beberapa nama ya perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan diakui kehebatannya ya. Ada istrinya Imran ya, Hannah, walaupun nama tidak disebut tetapi hanya diberi gelar sebagai istrinya Imran ya. Ini kan perempuan hebat ya. Kemudian ada Sayyidah Maryam ya. Ada juga istrinya Firaun ya, Sayyidah Asyah ya. Itu kan orang-orang hebat yang berjenis kelamin perempuan. Ya, jadi disinilah kemudian kita harus paham bagaimana orang-orang ini ya, wanita-wanita ini begitu hebat ya di masanya dan mengharumkan Islam ya, mengharumkan nama Islam sebagai sebuah agama yang merupakan rahmatan lil alamin ya. Ya, tentu ada kiat-kiatnya, ada resep-resepnya ya. Yang paling utama adalah kepatuhan mereka di dalam menjalankan perintah dan juga larangan agama ya. Salah satunya itu tadi ya, mereka mencegah terjadinya ikhtilat ya, ikhtilat atau percampuran antara lelaki dan perempuan ketika mereka belajar. Dan masih banyak lagi ya kalangan-kalangan wanita yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiruwan ya, yang merupakan perempuan-perempuan hebat ya. Ya. Bahkan di antara mereka ya, kata Syekh Dr. Abdullah Nasiruwan, ada juga yang pernah menjadi pengajar ya, pengajarnya Imam Syafi'i, pengajarnya Imam Bukhari, Ibnu Khalkan, dan juga pengajarnya Ibnu Hibban ya. Jadi Imam Syafi'i pernah berguru kepada tokoh wanita, kan? Imam Bukhari juga sama.
Karena di antara wanita itu ada yang pakar hadis. Ya, seperti misalnya disebutkan di sini ada Karimah Al-Maruziyah, ya, dan juga Sayyidah Nafisah binti Muhammad. Ya, jadi menurut Ibnu Asakir, ya, keduanya itu adalah pakar hadis, ya, dan menjadi guru, ya, atas 80 lebih tokoh-tokoh wanita yang hebat. Ya, ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri, ya, karena memang dalam Islam, ya, wanita atau perempuan memiliki kedudukan dan kemuliaan tersendiri. Ya, apalagi kalau kita bicara hadis, ya, bagaimana Rasulullah SAW, ya, ketika ditanya siapa yang harus dihormati, ya, ibu baru ayah. Ya. Jadi porsi untuk kaum wanita lebih besar. Ini kan luar biasa, ya. Bahkan kalau dalam sebuah hadis, ya, Imam At-Tirmizi, ya, dan juga Imam Abu Daud meriwayatkan, ya, ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu salasu banat, ya, au salasu akhawat, ya, au bintani au ukhtani, ya, fa ahsana fa'addabahunna wa ahsana ilaihunna wa zawwajahunna falahul jannah." Ya. Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, ya. Jadi siapa di antara kita yang disebut punya 3 anak perempuan, au salasu akhawat, atau 3 saudara perempuan, bisa kakak bisa adik gitu, ya. Ya, itu opsinya, ya, punya 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, ya. Au bintani, atau nggak sampai 3 tapi cuma 2, ya, 2 juga boleh gitu, ya. Atau 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, ya. Fa'ahsana, lalu kemudian ia berbuat baik, ya, ya, diperbaiki pergaulannya dengan mereka. Kemudian fa'addabahunna, lalu kemudian juga mengajarkan adab yang baik, ya, atau mempergauli mereka dengan baik. Wa ahsana ilaihinna, dan juga berbuat baik, ya, dan bersabar kepada mereka, begitu. Kemudian wa zawwajahunna, ya, lalu kemudian kalau kita punya itu tadi, ya, saudara atau anak atau saudara perempuan, sampai kemudian kita besarkan mereka, ya, kita pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan landasan ketakwaan hingga mereka menikah, ya, falahul jannah, ya, maka bagi orang ini surganya Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Jadi ini menjadi motivasi, ya, bagi kita untuk kemudian memuliakan kaum perempuan, ya. Dimulai dari anak kita dan juga dari saudara-saudara kita, ya. Nah, dalam hal ini, ya, Syekh Dr. Abdullah Nasilwan, ya, sebagaimana yang disebutkan pada awal pada pembukaan tadi, ya, bahwa memang beliau, ya, memberikan penekanan tentang, ya, mencegah terjadinya percampuran antara laki dan perempuan di dalam proses belajar, ya. Jadi menurut beliau, ya, berbicara, ya, bagaimana Islam memberikan kaedah, ya, kaedah di dalam pendidikan atau pembelajaran, maka salah satu hal yang tidak boleh tidak boleh dilanggar, ya, atau juga dianggap sepele adalah pemisahan, ya, atau memisahkan, ya, antara laki dan perempuan ketika mereka belajar. Artinya laki dan perempuan tidak boleh bercampur, ya, ketika mereka belajar, ya, baik belajar formal, non formal, begitu kan. Ya, dan ini sebetulnya kalau berbicara tujuannya, ya, bukan apa-apa, lebih kepada memuliakan kaum perempuan, ya, dan juga menjaga konsentrasi dan kekhusyuan dalam belajar. Nah, ya. Kalau dicampur-campur, ya, laki dan perempuan, ya, tentu bisa jadi konsentrasinya pecah, ya. Apalagi perempuan di depan, laki di belakang misalnya, ya. Sehingga pada banyak tradisi, ya, pembelajaran kita seperti di pesantren misalnya,
Itu kan jelas ya, laki dan perempuan dipisah. Memang ada juga pesantren yang satu tempat ya, laki dan perempuan ya, tapi tetap ketika belajar mereka terpisah ya. Kayak pondok saya di Sumatera Barat di Padang Panjang ya. Memang satu lokasi ya, laki dan perempuan, tapi kemudian pada prakteknya ketika belajar ya masing-masing ya, dipisahkan. Jadi kata Syekh Dr. Abdullah Nasirullah, barangkali pendidikan pertama yang mencanangkan pemisahan antara laki dan perempuan dalam praktek pengajaran ya, adalah Imam Al-Qabisi. Ya, dalam tulisannya tentang metode pengajaran, beliau mengatakan yang paling baik adalah tidak mencampurkan antara laki dan perempuan. Beliau menjelaskan ketika Ibnu Sahun ditanya tentang model pengajaran yang mencampurkan antara laki dan perempuan, beliau menjawab, saya membenci pengajaran yang mencampurkan antara laki dan perempuan ya, karena itu bisa menyebabkan musibah bagi wanita. Nah, meskipun pendapat Ibnu Sahun dan Al-Qabisi ini menyatakan bahwa pengajaran yang mencampurkan antara laki dan perempuan itu didasarkan oleh kekhawatiran terhadap resiko yang mungkin terjadi ya ketika belajar, ya salah satu tadi ya, mungkin konsentrasinya pecah atau kemudian malah jadi nggak belajar tapi ngelamun menghayal gitu ya. Ya, dan sebagainya lah yang sifatnya negatif ya. Sebenarnya ya kata saya Dr. Abdullah Nasirullah, pendapat itu tidak lepas dari dalil syariat dan juga dalil syar'i yang harus didahulukan ya daripada hukum apapun selainnya. Jadi ya kali ini kan bicaranya pro dan kontra ya, bisa jadi ada yang kemudian menyanggah ya pandangan tersebut bahwa ya nggak mesti juga gitu kan, atau tidak menjadi tidak terlarang juga begitu ya, dalam satu kelas, dalam satu lokasi belajar gitu ya, misalnya di masjid, di majelis ta'lim, laki dan perempuan ya berkumpul bersama begitu kan, bercampur begitu ya, ya belajar di jalan aja gitu kan, kembali kepada masing-masing begitu ya. Mungkin ada yang mengatakan demikian. Tetapi Syekh Dr. Abdullah Nasirullah ya, beliau menguatkan ya pandangannya terkait dengan bagaimana upaya memisahkan ya antara laki dan perempuan dalam proses belajar ya. Karena bagi beliau ya pendapat imam yang tadi itu ya Al-Qabisi dan juga Ibnu Sahun yaitu tentu bersandarkan kepada syariat ya. Pemahaman mereka, kesalehan mereka di dalam beragama itu tentu sandarannya adalah dalil syariat yang jelas ya. Sebagai contoh misalnya sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ya, surah yang ke-33 ayat yang ke-36 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillahi wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan tidaklah patut bagi laki-laki dan bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan yang akan ada bagi mereka khiyarah ya, atau pilihan yang lain tentang urusan mereka ya. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya telah sesat dan sesat yang nyata. Jadi dalam prakteknya dalam berbagai hal ya tetap ya seorang muslim itu kalau menghadapi pilihan yang dipegang adalah pilihan yang mempunyai dalil sandaran dalil yang kokoh ya. Ya, atau hukumnya sumber adalah hukum dari Allah dan Rasulnya. Ya misalnya tadi nih ya ada situasi kayak tadi, boleh nggak laki dan perempuan bercampur dalam satu kelas pembelajaran? Nah, itu kan jawabannya ya sebaik-baik jawaban yang disandarkan kepada dalil syar'i ya, bukan kemudian berdasarkan yang lainnya ya, sebagaimana yang disebutkan ini ya, bagi seorang mukmin ketika sudah ada hukum yang jelas ya dari Allah dan Rasulnya maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali mematuhi itu. Nah, ya. Nah, sementara berbicara dalil ya, bagaimana Islam ya mengatur pergaulan laki dan perempuan begitu ketat. Nah, ya, begitu ketat.
Dan demikian pula yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu kan. Beliau sangat menjaga bagaimana interaksi antar lawan jenis, ya. Nggak dianggap remeh, nggak sepele lah gitu kan. Jadi betul-betul dijaga, jangan sampai kemudian melanggar prinsip-prinsip syariat yang ujung-ujungnya kemudian menyebabkan lahirnya perbuatan dosa, ya minimal ya zinahnya zinah mata, begitu kan. Ya, ini yang kemudian dihindari. Terkait dengan bagaimana agama yaitu syariat ya mencegah atau betul-betul mengatur ya interaksi antar lawan jenis, ya, lelaki dan perempuan. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Ahzab juga di ayat yang ke-53 ya. Dalam penggalan ayatnya disebutkan wa idza sa'altumuhunna ya, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, ya. Dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, maksudnya istri-istri Rasulullah SAW, maka mintalah ya dari belakang tabir, ya. Jadi sampai sedemikian ya Allah Subhanahu wa taala ya mengatur interaksi antara kaum muslimin dengan istri-istri Rasulullah SAW yang secara gender kan perempuan, ya. Itu kalau ada hajat apa-apa dengan Rasulullah, mereka harus menyampaikannya, memintanya melalui di belakang tabir, ada hijab yang memisahkan mereka. Jadi nggak disamain aja gitu kan dengan sesama kita, tapi ada perlakuan khusus. Ya, tentu hal ini menjadi timbangan ya dalam menetapkan itu tadi ya, memutuskan apakah boleh lelaki dan perempuan bercampur di dalam satu majelis ilmu misalnya. Ini yang kemudian kita harus lebih pahami, begitu kan. Nah, menurut saya Dr. Abdullah Nasirullah beliau mengatakan jika ayat tersebut ya, ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-53 diturunkan khusus berkaitan dengan istri-istri Nabi, maka hukum yang dipakai ya, sebagaimana dikatakan oleh pakar ilmu usul fikih bahwa hukum yang berlaku adalah berdasarkan lafal yang umum, ya, bukan berdasarkan sebab yang khusus, ya. Apabila ummahatul mukminin yang terjamin kesuciannya itu diperintahkan agar memakai hijab dan dilarang menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahram, tentu saja kaum muslimah ya selain mereka ya, selain istri-istri Rasulullah tadi ya, secara umum juga lebih pantas untuk melaksanakan perintah tersebut. Ya, jadi kalau istri Nabi aja kalau ada hajat ya dengan kaum muslimin yang laki-laki, mereka harus yang laki-laki ini harus meminta atau menyampaikan ya melalui tabir, ya ada hijab di antara mereka. Artinya enggak langsung face to face berhadapan lihat-lihatan, enggak gitu ya. Tapi terhalang oleh hijab. Ya, kalau istri Nabi aja sebegitunya ya, padahal mereka adalah orang-orang yang dijaga kesuciannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu lebih pantas lagi hal tersebut menjadi kebiasaan bagi wanita muslimah ya secara umum. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Nur ya, ayat yang ke-31, ini surah yang ke-24 ya. Perintah tentang menjaga ya kehormatan ya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ya, ila akhir ayat ya. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman adalah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah pula mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Ya, bahkan untuk itu diperintahkan wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Ya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dadanya. Jadi saking betul harus terjaganya ya kehormatan seorang wanita sampai sedemikian. Kemudian wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna ya. Dan hendaklah mereka ya dan janganlah ya mereka wanita-wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali kepada mahram mereka, yaitu suami, kemudian ayah, atau juga mungkin anak-anak mereka. Jadi menggambarkan ya betapa secara secara hukum ya, hukum mendasar
tentang pergaulan antara laki dan perempuan adalah itu kan jelas aturannya ya, laki dan perempuan tidak boleh bercampur ya, atau ada adab yang harus dikedepankan antara laki dan perempuan ketika mereka berinteraksi. Demikian pula ketika mereka berada di dalam majelis ilmu ya, atau dalam proses belajar, ini juga kemudian harus diperhatikan ya. Maka dengan demikian Syekh Dr. Abdullah Nasiruan mengatakan ya, apabila perintah di dalam ayat surah An-Nur ayat yang ke-31 tadi ya, mencakup perintah untuk menundukkan pandangan ya, kan perintahnya begitu ya, ya gududna min absorihinna ya, hendaklah mereka kaum wanita itu menundukkan pandangan mereka untuk menjaga kehormatan mereka gitu. Kemudian perintah untuk memakai jilbab di atas kepala dan dada serta larangan menampakkan perhiasan kecuali kepada mahramnya. Lalu apakah semua ini tidak menunjukkan bahwa wanita muslimah diperintahkan mengenakan pakaian yang menutup aurat, menjaga kehormatan diri dan tidak bercampur baur atau ikhtilat dengan lelaki dan lelaki yang bukan mahramnya. Ya. Jadi ini logika berfikirnya Syekh Dr. Abdullah Nasiruan ya, terkait dengan ya, tadi ya persoalan bercampur antara laki dan perempuan di dalam majelis ilmu. Ya. Ya. Lalu beliau mengingatkan ya akan firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-39 ya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudninina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain ya. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali dan karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang gitu kan. Ya, dalilnya kan jelas ya, perempuan itu kemudian sebisa mungkin ya, sekuat tenaga mereka untuk tidak ya menampakkan apa yang dilarang di dalam agama ya kepada lelaki yang bukan mahram. Nah, bagaimana kata Syekh Dr. Abdullah Nasiruan ya, kita bisa membayangkan seandainya wanita muslimah kemudian bercampur baur dengan lelaki asing ya, yang bukan mahram mereka, padahal di dalam ayat tersebut ya, ini jelas ya, mereka diperintahkan untuk memasang tabir dan mengenakan hijab atau jilbab. Ya. Ya, jadi enggak mungkin lah ya kalau kemudian kita dengan mudah membenarkan yang membolehkan lelaki dan perempuan ya, bercampur baur di dalam majelis ilmu. Ya. Di dalam sebuah hadis ya kata Syekh Dr. Abdullah Nasiruan ya, Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ma khala rajulun bi imratin illa wa kana syaitanu thalithuha. Ini masyhur hadisnya ya. Tidaklah seorang laki-laki itu menyendiri bersama seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Ya. Ya, jadi berdua-duaan nggak boleh gitu kan. Ya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, iyyakum waddukhulu 'ala nisa. Ya, Rasulullah SAW itu memberikan peringatan, hindarlah oleh kalian masuk ke tempat para wanita. Ya. Kalau di kereta api itu kan ada tuh gerbong perempuan, ya. Kalau salah masuk disorakin kita itu. Memang Rasulullah dari awal sudah menegaskan ya. Iyyakum waddukhulu 'ala nisa ya. Hendaklah kalian jangan sampai ya masuk ke tempat kaum wanita, ya hindarilah gitu ya. Faqala rajulun minal ansor, lalu kemudian bertanya seorang laki-laki ya, dari golongan Ansor, beliau bertanya, ara'aital hamwa, bagaimana pendapat tentang ipar? Gitu kan. Maka Rasulullah SAW mengkola ya, Rasulullah mengatakan alhamul maut. Ya. Beliau mengatakan ipar itu bahaya. Kalimat ini maut ya, mati gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menganggap bahwa ipar kan masih saudara gitu kan, padahal dia bukan mahram kita. Karena kalau istri kita meninggal kita bisa menikah dengan dia. Nah, itu Rasulullah bilang bahaya. Udah saudara aja dianggap bahaya, apalagi yang bukan saudara kemudian kita bercampur baur ya, bergaul
tanpa kemudian mengikuti batasan-batasan yang disebutkan dalam syariat, ini akan sangat berbahaya lagi. Nah, dari sini kemudian ya kita bisa mengambil kesimpulan, kata Syekh Dr. Nasiullah, bahwa nas-nas atau dalil dari dalam Al-Quran dan juga hadis ya jelas-jelas mengharamkan adanya percampuran yaitu ikhtilat antara laki dan perempuan ya. Bahkan dengan kalimat larangan yang tegas dan kuat begitu kan. Dan tidak ada keraguan ya, bahwa yang lebih utama di dalam proses belajar ya tidak bercampurnya antara laki dan perempuan. Nah, orang-orang yang membolehkan adanya campur baur antara laki dan perempuan dengan alasan adanya kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ya, misalnya di kita juga masih ada begitu ya, di sekolah-sekolah itu kan, sekolah-sekolah umum ya, sekolah-sekolah negeri gitu ya, bahkan di madrasah juga masih ada ya. Ya prinsipnya gitu kan, udah biasa kok ya laki perempuan dicampur satu kelas begitu ya. Mungkin ada yang beralasan itu karena sudah biasa di dalam syariat, dalam tradisi masyarakat begitu ya, sehingga kemudian seolah-olah ya hal ini kemudian tidak menimbulkan bahaya begitu kan, karena sudah dianggap biasa. Maka kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan yang belum mengatakan ya sebetulnya ya pendapat seperti ini adalah cara lain ya bagi mereka untuk menolak syariat. Ya, jadi sebetulnya mereka nggak mau menjalankan syariat, tetapi berlindung di balik itu tadi ya, hujah ini sudah biasa, sudah tradisi dan udah nggak bahaya lagi gitu. Ya, padahal faktanya nggak juga demikian ya. Nah, mereka ya yang mengatakan begitu tadi ya, kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, jelas-jelas menolak syariat dengan membolehkan adanya campur baur antara laki dan perempuan. Padahal telah dijelaskan ya di dalam nas-nas yang tadi beliau sebut ya, bahwa lebih utama dan lebih baik yang menjaga kemaslahatan bersama lelaki dan perempuan itu yang membatasi ya di dalam pergaulan antar lawan jenis begitu kan. Nah, kalau ada yang kemudian menolak dengan hujah tadi ya, mereka sebetulnya kata Syekh Dr. Abdullah Nasrullah adalah berpura-pura bodoh ya terhadap fitrah manusia. Seolah-olah nggak apa-apa dicampur kalau udah biasa mah gitu ya, nggak bakalan lah ya jadi begini begitu. Siapa bilang? Nah, ya. Sekarang banyak malah tinggi ya angka kasus ya, nauzubillah ya, perzinahan di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Ya. Dan itu tidak kita dengar di kelas-kelas yang memisahkan antara laki dan perempuan, contohnya di pesantren gitu kan. Tidak kita dengar kasus itu. Kalaupun ada yang minim, itu pun juga situasinya berbeda gitu kan. Jadi ini harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita dan menguatkan ya tekad kita untuk kemudian ya, tidak memisahkan tidak mencampur baurkan antara laki dan perempuan di dalam majelis ilmu. Dengan itu kemudian ya sebagai motivasi bagi kita untuk berusaha untuk menjalankan hal tersebut ya, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat yang ke-30 juga ya. Syekh Dr. Abdullah Nasirwan mengutip ayat ini ya, di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa ya. Ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah ya, dan istiqomahlah di atasnya karena fitrah Allah, karena itu adalah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu, dan tidak ada perubahan ya di dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara fitrah ya, lelaki dan perempuan pergaulannya dibatasi ya. Maka kembalilah kepada fitrah itu agar kemudian ya apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala kebaikannya kembali kepada kita. Nah, sebaliknya kalau kemudian ya ketetapan Allah ya, yang sudah menjadi fitrah ya, fitrah bagi manusia ini dilanggar, ya kan bicara fitrahnya manusia itu ya, normalnya manusia ini kalau lelaki ketemu perempuan kan ada sir ada gitu ya, ada hasrat begitu kan. Nah, itu kan fitrahnya manusia ya, yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian ya kita tidak memperhatikan hal ini dalam artian melanggar ya
apa yang sudah Allah tetapkan sebagai fitrah dalam diri kita, ya menganggap enggak lah ya, kita nggak akan punya perasaan macam-macam ya kalau satu kelas dengan perempuan misalnya. Itu kan sebetulnya melanggar fitrah kemanusiaan. Maka jangan salahkan kalau kemudian ada berbagai macam fenomena yang mengejutkan ya, karena bantahan-bantahan itu ternyata ya menjadi pengundang ya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian kita upayakan ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya mungkin secara umum ya agak sulit, bukan agak sulit ya, mungkin sebagian kaum muslimin di negara kita masih memandang hal ini bukanlah sesuatu yang penting ya, karena prakteknya sekolah-sekolah negeri ya, sekolah-sekolah yang ada di negara kita ya konsepnya lelaki dan perempuan bercampur ya, kecuali hanya pesantren yang mereka memisahkan antara laki dan perempuan, bahkan ada pesantren perempuan, ada pesantren laki-laki ya, itu fitrahnya begitu ya kalau berbicara pendidikan Islam. Ya tentu ya kita upayakan ya bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan ini ya. Apalagi kalau berbicara mayoritas ya perguruan tinggi di tanah air ya, karena anak-anak kita ini harus kuliah ya, tapi prakteknya ya tempat kuliah mereka mencampurkan antara laki dan perempuan. Mudah-mudahan hal itu ya asal anak-anak kita didik ya menjaga menjaga iman mereka, menjaga ketakwaan mereka kepada Allah, sehingga mereka tetap memegang teguh batas pergaulan laki dan perempuan. Mudah-mudahan kemudian ya Allah menjaga mereka, Allah melindungi mereka, menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan ya, menjauhkan mereka terjerumus dari perzinahan atau pergaulan bebas ya. Kalaupun ada misalnya itu tadi ya situasi yang memang tidak bisa dihindari ya, prakteknya laki dan perempuan ya, di negara kita ya belum terpisah sistem belajarnya, masih dicampur-campur. Ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.